sikap kami Aptrindo Banten menolak gitu kan dengan kenaikan itu gitu kan. Karena ada beberapa hal yang menurut saya sementara standar pelayan minum belum dipenuhi, padahal berbayar itu. Dan itu juga sudah disampaikan berulang kali Pak ya. Sudah, kita udah audiensi, ketemu beberapa kali dengan teman-teman Astratol itu gitu kan. Kita suka-suka sendiri gitu kan. Ini yang memang barangkali yang harus kami lakukan gitu kan di Aptrindo. Banyak sih persoalan-persoalan yang tadi ada 8 komponen yang SPM, sebagian besar belum dipenuhi standar pelayan minimumnya. Ada masalah odol gitu kan, ada yang masalah pihak ketiga yang bagian daripada di Astratol gitu kan, yang kurang begitu bersahabat ketika terjadi laka gitu kan. Itu juga bagian-bagian yang jadi catatan kami di 2022. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan pelayanan dari Astra Infratol ini bagaimana Pak? Belum memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya kedatangan tamu spesial yang akan menemani saya dalam podcast Ekbis Banten Podcast. Pagi ini saya kedatangan Bapak Saiful Bahri selaku Ketua Aptrindo Banten, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Dan pagi hari ini alhamdulillah beliau sudah datang. Mari kita sapa bersama. Apa kabar Pak Saiful? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Harus sehat lah. Harus ya Pak. Karena kan sehat itu katanya bukan segalanya, tapi kalau nggak sehat segalanya nggak ada artinya katanya. Ya betul Pak. Selalu saya ulang-ulang kata itu. Pak Saiful ataupun yang sering Saiful Bahri ataupun yang sering diakrab Pak Saba nih. Ya. Pak, Bapak ini banyak yang bilang bukan orang Banten, bener nggak sih Pak? Asli Wong Cilegon. Oh Wong Cilegon. Nah, asli ini Cilegon, kakek nenek Cilegon. Harus diketahui juga bahwa beliau ini asli orang Cilegon, itu bukan orang luar daerah yang orang banyak bilang bukan orang Cilegon, nggak percaya nih. Dikira karena sukses, karena bisnisnya maju ya bukan orang Cilegon, padahal orang asli Cilegon. Dan ini kita patut bangga punya orang Cilegon yang bisnisnya berkembang besar dan memberikan dampak manfaat buat masyarakat, bukan hanya warga Cilegon tapi juga berbagai daerah di Indonesia. Amin ya Amin. Nah, pagi ini sesuai dengan tema nih Pak Saba gitu, bahwa pada awal tahun ini kan tarif tol Tangerang Merak ini mengalami kenaikan nih Pak. Betul. Nah ini Bapak selaku Ketua Aptrindo Banten, bagaimana nih Pak istilahnya tanggapannya terkait kenaikan tarif tol Tangerang Merak ini Pak? Iya. Karena tentu Bapak punya berbagai alasan nih Pak. Jadi kalau bagi kami Aptrindo ya, ya kan sebetulnya bukan hanya permasalahan tarif tol ya, tapi tarif tol itu kan naik setiap 2 tahun sekali, yang menyangkut banyak orang juga sebetulnya. Ya dari ketika kenaikan itu diajukan, artinya ini sosialisasikan kepada kami. Sikap kami Aptrindo Banten menolak gitu kan dengan kenaikan itu gitu kan. Karena ada beberapa hal yang menurut saya belum terpenuhi. Terpenuhi pelayan mereka. Kalau dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum itu nomor 16 tahun 2014 kalau nggak itu ada 8 SPM, standar pelayan minimum gitu kan, yang memang belum semuanya terpenuhi. Parameternya apa? Laka sering terjadi. Setiap minggu ada truk yang ada tabrakan, ada ke bahu jalan, tidak semerta-merta selalu human error gitu kan. Ada kehilangan di rest area, aki, ban, serep dan lain sebagainya gitu kan. Pelayan yang tidak optimal gitu kan.
banyak hal lah yang ini. Makanya saya SPM-nya dulu lah. Jadi jangan ngomong buru-buru naik dulu nih Pak. Betul ya, itu yang kami jadinya keberatan banget gitu kan. Kalau kita kan pengusaha truk, jujur aja, parameter kenaikannya adalah ketika BBM naik gitu kan. Ya, jadi ketika tolnya naik itu ya berat lah, karena harus menghitung kembali, gitu kan. Sedangkan kita tahu lah kalau kita bicara tol yang Astra Tol itu adalah yang Tangerang Merak, itu kan adalah salah satu yang termahal di Indonesia tarifnya. Itu yang dibandingkan dengan tol yang lain. Ya, itu tuh yang harus di ini juga sama-sama tahu. Makanya apalagi kita kan baru selesai pandemi ya. Maka ternyata kan masalah tarif itu bukan hanya persoalan masalah pengusaha truk, angkutan truk, tapi persoalan masyarakat umum pengguna jalan tol yang selama ini, yang sekarang menggunakan jalan tol khususnya adalah Merak, Cikupa sampai Tangerang sana gitu kan. Di sini kan kalau nggak salah ada 2 operator ya. Ya seperti itu sebetulnya. Nah, alasan selain memang ya hal yang disampaikan tadi Pak Ketua, ini alasan lainnya apakah ibarat sudah jatuh ke tangga atau gimana Pak? Oh iya, seperti itu. Jadi kita itu pengusaha truk ya, itu yang terjadi. Sekarang di ASDP, Gapasdap kan menaikkan juga. Jadi kan naiknya bukan hanya tol, tarif angkutannya juga, angkutan tol, angkutan pelabuhan gitu kan, kapal itu kan. Dan bahkan mereka sampai secara bertahap ke depan katanya mau sampai 30%. Itu nggak masuk akal. Ujungnya adalah membebani masyarakat. Karena kan suka tidak suka biaya tarif tol, ya kan, atau biaya ongkos pelabuhan yang itu pada akhirnya dibebankan ke biaya barang, yang ujungnya adalah memberatkan masyarakat juga. Itu yang ininya gitu kan. Itu tuh yang kami keberatan, dan bagi kami udah pasti jelas. Karena itu kan berulang-ulang. Kalau kita umpamanya punya kendaraan katakanlah umpamanya 50 atau 100, tinggal dikali aja yang selalu setiap hari bolak-balik. Apalagi teman-teman yang dari pelabuhan ketika bicara mengangkut dari pelabuhan ke gudang di Cikande, Balaraja, bahkan ada yang ke Bekasi, itu berapa kali sehari satu mobil. Kerasa banget gitu kan. Sementara tarifnya tidak mengalami kenaikan, yang tentu ini sangat memberatkan bagi kami. Tentu berbicara SPM standar pelayanan minimal tadi Pak. Nah, ini pernah disampaikan juga sih Pak ke pernah pengelola atau ini ya? Pernah kita sampaikan. Aptrindo pernah kita mediasi ke sana. Tapi ternyata memang kurang begitu direspon positif. Artinya bahwa itu bisa tidak dipenuhi itu sampai betul-betul maksimal gitu kan. Contoh paling simpel, rest area. Teman-teman anggota itu banyak sekali yang kehilangan di situ. Ketika istirahat, ya kan? Ketika istirahat. Tol Tamar tuh Pak, ini rest area. Bogek, di Cikupa, di sana. Itu ketika istirahat kan mungkin karena lelah atau ini, itu nggak aman. Seringkali hilang ban. Nah, ada keamanannya nggak tuh Pak ini di ini ya? Ya seharusnya mah ada CCTV segala macam itu, sehingga sepertinya sih saya mungkin hanya di pintu tertentu. Kalau di tracking saya pikir nggak lihat ya. Jadi seperti itu ininya. Tapi itu yang terjadi. Jadi kemudian coba bandingkan dengan rest area yang lain. Artinya lebih layak, ya kan. Kemudian perlulah kan jumlah armada truk tiap tahun itu tambah. Tapi rest area tidak bertambah, sehingga akhirnya terjadilah penyempitan untuk khususnya tracking ketika mereka mau istirahat di situ gitu kan.
nggak ditambah, nggak betul diperlebar ya. juga ini. Padahal kita tahu kan tracking itu kan pertumbuhannya tiap tahun lumayan besar. Contoh paling kalau jalan aja dulu itu kan pada saat sekarang Pak Jokowi udah cukup lumayan inilah ya. Tapi dulu pada saat itu kan kurang lebih 1%, sementara pertumbuhan kendaraan itu kan di atas 10%. Nah, kita tahu Bogek, Cikupa dan lain sebagainya sudah berapa tahun tidak melakukan perluasan atau katakanlah renovasi untuk rest areanya, sehingga akhirnya kesannya kumuh. Ketika kumuh, ya bisa jadi itu menimbulkan kerawanan kejahatan gitu, yang ujungnya adalah merugikan anggota kami, para driver yang mengangkut kebutuhan pokok atau barang dan lain sebagainya hasil produksi yang istirahat di situ. Jadi poinnya silakan naik nih Pak ya, asal standar pelayanan minimal dipenuhi. Ini kan enggak. Kalau ciri yang kedua selain rest area itu kan kita terjadinya laka, ya kan? Laka itu kan sebetulnya setiap minggu pasti apa truk terguling atau tabrakan atau ini selalu dikaitkan dengan human error. Saya pikir tidak sepenuhnya benar gitu kan, karena memang faktanya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan ketika itu. Tapi kalau salah satu ini adalah kalau seandainya katakanlah itu dilakukan secara optimal atau maksimal, berkurang dong, ya kan, terjadinya laka. Coba di tengah jalan tumpah, ya kan, ke bahu jalan, di tengah ini, seperti itulah yang memang ini gitu kan. Jadi itu tuh yang barangkali yang ini. Jadi persoalan tarif di tol itu bukan hanya, ya itu salah satunya tarif. Yang kedua masalah odol itu juga masih bagian dari yang memang harus diselesaikan juga di ini, masalah dol Aptrindo gitu kan. Mungkin barangkali gampang lah dibahas lain waktu itu. Itu tuh hal-hal yang apakah karena jalan tolnya sedang dibangun sehingga itu banyak kecelakaan atau gimana itu Pak? Sebelum dibangun pun banyak. Iya, memang sudah seharusnya dari dulu melakukan perluasan, pengembangan. Tapi jangan juga lah jadi seolah-olah kita dipaksa naik walaupun sudah ada aturan untuk lebih mengembangkan itu gitu kan, sementara SPM-nya belum dipenuhi. Itu yang ininya. Kami meminta kepada operator tol untuk SPM-nya dipenuhi. Kan itu kan ada beberapa, kalau di dalam peraturan ada 8 kalau nggak salah ya. Ada 8 SPM itu standar pelayan minimum ya. Minimum ada 8. Jadi kalau nggak salah itu saya nggak terlalu hafal ya, tapi bisa dilihat itu di peraturan Menteri Pekerjaan Umum gitu kan. Nomor 16 tahun 2014 itu ada kondisi jalan, jalannya banyak lubang atau enggak gitu kan. Nah saat ini fakta di lapangan tuh gimana tuh Pak? Banyak tambalan. Banyak tambalan. Banyak ditambal. Sementara itu kan jalan berbayar loh. Bukan jalan nasional yang gratis. Betul. Berbayar berarti kan mereka dapat cuan gitu kan, dapat duit dari kita gitu kan. Dan kita tahu jalan Merak Tangerang ini baik yang Astra tol maupun yang itu adalah jalan paling padat karena lintasan Jawa dan Sumatera. Ya kan, kemudian ada kecepatan tempuh rata-rata. Ketika di tol sering terjadi kecelakaan. Itu mau nggak mau tidak terpenuhi kecepatan rata-ratanya. Contoh kecepatan rata yang dibolehkan pada 80 km, sehingga akhirnya kita bisa memperkirakan dari Jakarta, dari Cilegon sampai Jakarta atau Tangerang. Tapi karena ada laka, kecelakaan atau jalan berlubang, jalan yang kualitasnya kurang ini, sehingga akhirnya apa, kecepatan rata-rata itu tidak dipenuhi gitu kan, tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Ya masih belum terpenuhi ke SPM-nya gitu kan. Kemudian accessibility kita gitu kan, akses kita ya kan, itu juga sama gitu kan, mobilitas
keselamatan. Nah, ini menyangkut keselamatan, rambu-rambu gitu kan, di titik tertentu tidak ada lampu. Ini yang sangat disayangkan gitu kan, sehingga akhirnya kita seringkali mempertanyakan kapan ini bisa dipenuhi gitu kan. Sementara ini pembangunannya nggak berhenti juga nih makanya Pak. Ya. Ini yang menjadi banyak masyarakat juga banyak dikeluhkan juga. Jadi gitu. ini kesannya kan naik ini untuk ngebangun gitu kan. Ya. Sama kado awal tahun juga ya Pak ya. Betul ya, kado awal tahun yang pahit bagi masyarakat gitu kan. Udah BBM naik, tarif tol naik, tarif pelabuhan naik juga tadi Pak ya. Tarif pelabuhan naik. Nah, pengusaha makin kejepit nih Pak. Ya mau nggak mau kita ketika semuanya naik ya kita menyesuaikan lah. Dan ujung dari semua itu adalah kita bebankan ke pemilik barang. Pemilik barang mau nggak mau membebankan ke barang itu harga barangnya, dan yang beli barangnya adalah masyarakat. Maka terjadilah inflasi gitu kan. Dampak logistik ini kan luar biasa. Betul. Iya kan? Kalau nggak ada logistik, pandemi bisa pada nggak makan gitu kan. Pada kelaparan Pak kita. Betul iya. Nah berarti bagaimana Pak masyarakat nih, pengusaha khususnya nih Pak, merasakan dampak dari penyesuaian atau kenaikan tarif tol ini sendiri? Apakah mereka sudah banyak yang berteriak kemudian ke Bapak selaku ketua nih, tolong dong disampaikan ke MMS ataupun pengelola gitu supaya penyesuaian ini dibatalkan? Saya nggak tahu yang sebelahnya Jasa Marga atau Bina Marga ya, yang setelah Hasrat Tol itu saya lupa sih itu. Nah, ya kami harus mereview kembali. Yang jelas belum tentu kami bisa menyesuaikan tarif tol itu untuk bisa digedal ke dalam biaya angkutan kepada pemilik barang, ya kan? Karena pemilik barang tetap acuannya adalah kenaikan BBM, bukan ini. Sebetulnya ibaratnya tadi sudah jatuh ke timpa tangga ya. Jadi kita naik itu baru 7 tahun sekali. Sejak pemerintah Pak Jokowi itu kan kenaikan solar subsidi baru sekali. Ya kan, sementara harga mobil tiap tahun naik. Pada saat 7 tahun lalu masih 900 juta, sekarang udah 1,3. Iya kan, spare part otomatis semua naik. Iya kan, sementara yang terjadi adalah perang harga. Ini yang terjadi. Kalau angkutan penumpang yang menentukan pemerintah, kalau angkutan barang itu dilempar ke harga pasar untuk tarifnya, sehingga akhirnya ya ujungnya adalah bukan pelayanan, ya kan? Maka terjadilah odol segala dan sebagainya. Yang penting ngangkut, dapat muatan, ya kan? Ujungnya merugikan masyarakat juga gitu kan. Ini yang kami minta kepada pemerintah, tidak selalu mengakomodir, ya kan, para operator jalan tol ketika menaikkan gitu kan, karena dampaknya itu luas gitu kan. Memang perlu dibangun, tapi kan banyak hal yang didapatkan dari tol itu. Dengan pertumbuhan kendaraan itu otomatis keuntungan juga pasti akan. Keuntungan udah itu kan ya itu passive income lah. Iya kan, biaya pemeliharaan dengan jumlah pertumbuhan kendaraan yang luar biasa gitu kan. Itu nggak mungkin rugi. Kalau rugi nggak mungkin dia akan mengembangkan ke daerah-daerah yang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Tentu kami ya merasa dirugikan lah, karena harus menghitung ulang. Dan dampaknya ya bagi pemilik barang yang baik hati ya bisa untuk menyesuaikan. Tapi kalau yang memang sudah acuannya solar subsidi selesai, kita ya malah yang ini ujungnya harus ada yang dikorbankan dari komponen yang lain. Terjadinya odol tadi Pak ya mungkin. Oh iya, terjadi odol gitu kan. Itu adalah salah satu dampak. Iya. Sementara standar pelayanan minum belum dipenuhi, padahal berbayar itu. Dan itu juga sudah disampaikan berulang kali Pak ya. Sudah, kita udah audiensi, ketemu berapa kali dengan teman-teman Astra Tol itu gitu kan. Dan memang tadi saya sampaikan di awal bahwa persoalannya itu bukan hanya sebatas persoalan tarif kalau di kami ya, tapi kalau masyarakat secara umum, secara luas itu tarif
ya mengurangi biaya dapur juga mereka gitu kan. Emang sebelumnya berapa tuh Pak kalau tarif tol sendiri Pak untuk pengusaha truk, untuk truk sendiri Pak? Kan kita bisa dilihat per kelas ya. Itu bisa ada tabelnya ya, saya nggak terlalu hafal ya. Tapi setiap tahun minimal 10% itu pasti naik. Setiap 2 tahun itu yang ini. Jadi ngelebihin dari bunga bank di atas 5% per tahun. Lah kita gitu kan naik ini 7 tahun, wah. Dengan alasan biaya logistik mahal. Yang mahal itu adalah biaya kendaraannya sama bunga banknya. Sementara kita tidak dapat subsidi dari pemerintah gitu kan. Itu tuh yang sebetulnya ini. Sudah pernah disampaikan nggak Pak ke pemerintah supaya tolong dong ini kita naiknya jangan tinggi-tinggi lewat DPP ya. Karena kan secara organisasi hierarkinya kan nggak dari kita. Kalau kita menyampaikan ke Pemprov atau ini dia nggak punya kewenangan ke ini. Tapi kita menyampaikan pasti ke ke DPP. Kayak contoh kita kayak kemarin keberatan tentang Gapasdap ya, gabungan pengusaha angkutan sungai dan ini untuk menaikkan tarif angkutan kapal gitu kan. Kami membuat surat ke Kementerian Perhubungan gitu kan, tapi SCC-nya adalah Kepala BPTD Banten, kemudian ke DPP juga gitu kan. Itu tuh memang secara aturannya ya seperti itulah. Dan di tol pasti karena permasalahannya banyak ya, bukan hanya masalah tarif dengan uptrino, masalah odol, masalah ketika teman-teman dalam kondisi kosong tapi ternyata odol juga gitu kan, kemudian keluar stroke. Yang ini kita udah punya banyak bukti. Ini yang rencana kita akan melakukan mengadu ke YLKI dari Aptrindo gitu kan, berdasarkan bukti-bukti yang kita punya. Jadi bukan asumsi atau katakanlah dugaan, tapi sudah terjadi beberapa kali berdasarkan bukti-bukti ini gitu kan. Karena memang faktanya kita sudah beberapa kali ketemu, baik yang waktu masih di kantor di Tangerang, kemudian di Balaraja, ya foto-fotonya, tapi ya masih seperti ini aja. Itu. Jadi akan diadukan ke YLKI. Iya, itu. Termasuk kemarin ke Ombudsman juga Pak, mungkin disampaikan juga Pak. Ombudsman kan lebih ke pemerintah ya. Jadi itu. Kalau ini kan kita salurannya dari YLKI. Kita kan bagian konsumen yang harus bisa mendapatkan hak yang setimpal. Iya kan? Salah satunya adalah masalah odol gitu kan. Karena banyak teman-teman yang kena tarif masuk tambahan, padahal itu tidak sesuai dengan ketentuan. Atau barangnya sudah sesuai ketentuan, tapi dipatok di atas ketentuan gitu kan, tarifnya, sehingga akhirnya ada tarif tambahan. Yang saya pertanyakan adalah akurasi dari timbangan-timbangan dinamis yang memang di ini gitu kan, yang di Astra Tol itu ininya. Sudah ada beberapa, tinggal ya rencana kami dari Aptrindo Banten akan membuat pengaduan ke YLKI. Karena kita udah sebetulnya udah agak bosen juga sih teriak di media, ketemu ini gitu kan, dan terulang kembali dan kembali terulang. Itu teriak tapi nggak pernah ditanggapi atau gimana nih Pak? Iya, harus lebih kenceng kali. Nggak pernah demo saya. Ya, pilihan terakhir itu, Pak. Ketika semuanya memang sudah, kita kan ada hak untuk bisa melakukan itu kan. Iya, demo itu pilihan terakhir ketika memang usaha kita sudah memang ini ya kan, sudah mentok sana sini, tapi memang faktanya kita masih selalu kena imbasnya gitu kan. Ya mau nggak mau itu harus kita lakukan. Ya teman-teman sih siap bergerak lah ketika kayak gitu. Cuma yang kita sementara untuk hindari itu kan supaya tidak mengganggu masyarakat. Ya kan, ketika terjadi umpamanya demo di depan tol atau ini kan mengganggu lalu lintas ini juga. Tapi kalau kalau Aptrindo demo lumpuh nih ekonomi Banten nih Pak. Truknya bariskan dari tol Tamer. Aduh, ya. Iyalah, jadi cukup berhenti 1 jam 2 jam.
Wah, udah luar biasa itu dampaknya. Benar. Dulu pernah dilakukan tapi bukan oleh organisasi ya. Ada teman, tapi ujungnya kan Tetap nggak boleh itu masuk pidana. Kita organisasi punya hak ke sana, ya kan. Tergantung telinganya mendengar atau enggak gitu kan. Atau suka-suka sendiri gitu kan. Ini yang memang barangkali yang harus kami lakukan gitu kan di Aptrindo. Banyak sih persoalan-persoalan yang tadi ada 8 komponen yang SPM, sebagian besar belum dipenuhi standar pelayan minimumnya, ada masalah odol gitu kan, ada yang masalah pihak ketiga yang bagian daripada di Astra Tol gitu kan, yang kurang begitu bersahabat ketika terjadi laka gitu kan. Itu juga bagian-bagian yang jadi catatan kami di 2022. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan pelayanan dari Astra Infratol ini bagaimana Pak? Belum memuaskan. Kurang dari cukup. Iyalah. Iya, otomatis kurang dari cukup. Iya, itu fakta. Dan itu bukan hanya dari Aptrindo, mungkin yang lain juga pernah menyampaikan hal itu. Artinya silakan kalau umpamanya Mas silakan ngundang umpamanya suara dari yang lain. Iya kan, dari apakah dari teman-teman organda gitu kan ya. Kebetulan memang yang suka teriak Aptrindo lah. Loh, kita kan memperjuangkan aspirasi anggota. Ketika banyak hal terjadi yang merugikan anggota gitu kan. Itu yang tadi disebutkan di beberapa itu ya. Itu tuh yang makanya tentu kami adalah harus teriak menyampaikan ke yang semua berhak. Gitu. Selanjutnya nih Pak. Ya. Nah, terkait kenaikan ini dampak paling signifikan apa sih Pak saat ini Pak, mungkin dari awal tahun ini yang sudah dirasakan para pengusaha ini atau para anggota Aptrindo Banten nih Pak, nih khususnya nih? Yang jelas bertambah uang jalan, ya kan. Bertambah uang jalan otomatis mengurangi dari sisi margin kami ya, sehingga akhirnya mau nggak mau harus ada compare dari yang lain gitu kan. Karena ini kan sifatnya rutin, sesuatu yang rutin. Kalau kita akumulasi kenaikan umpamanya yang golongan paling tinggi umpamanya katakanlah 10.000, kalau sebulan sudah berapa? Iya kan? Kalau setiap hari ke sana udah 300.000. Itu yang jarak mungkin paling dekat. Kalau yang paling jauh kali yang punya umpamanya 20 atau 100 mobil, udah dengan sendirinya gitu kan. Ya, ini nih dampak yang ini. Kami harus kembali mereview tarif yang memang kami dapatkan dari pemerintah untuk kita ajukan. Itu tuh ya. Ya dampaknya itu. Pilihan mah pahit, tapi itu kan udah aturan pemerintah. Pemerintah sudah menyetujui itu. Per 2 tahun tol itu naik gitu kan. Cuma ya kenaikannya itu kan menurut saya nggak rasional. Karena hampir 10% atau gimana? Ya, ada kenaikan yang 10%, ada yang di bawah itu gitu kan. Saya nggak ngitung secara ini ya. Tetapi faktanya dia akan menikmatinya setiap saat. Karena nggak ada yang nggak butuh lewat jalan tol. Iyalah, mempercepat segala sesuatu kan. Iya. Jadi gitu. Makanya ketika jalannya berbayar ya pelayanannya kan harusnya lebih berkualitas gitu kan. Ketika ada terjadi laka sigap gitu kan, tidak terjadi transaksi di situ gitu kan. Nah, emang di lapangan masih banyak transaksi? Ada saya mendengar beberapa oknum-oknum lah ya. Entah itu oknum petugas gitu kan. Ketika ini emang nggak tahu apakah ada aturan atau enggak. Ketika ini harus ada uang gitu kan. Ketika saya pernah ngerasain kok, ketika mobil itu terjadi laka, ditahan di pos gitu kan, kemudian untuk nariknya harus mengeluarkan ini. Ketika aturan sebetulnya nggak ada. Derek itu kan gratis juga Pak? Gratis derek itu, tapi kan ketika kita mencabut, ngambil itu ada biaya yang tidak tertulis. Nah, itu biaya apa tuh Pak?
Ya nggak tahu lah, biaya siluman kali ya. Jadi nggak ada terdata. Ini yang barangkali oknum lah ya, penyebab oknum. Makanya ke depan semuanya harus transparan gitu kan. Jadi dan ada biaya-biaya yang contoh umpamanya marka jalan kena gitu kan. Mereka kan punya standar tuh. Itu yang terkadang jujur aja mereka menetapkan sendiri. Seperti itulah ininya gitu kan. Dan harusnya kan udah di cover asuransi. Iya dong. Ketika tol itu kan saya yakin udah diasuransikan. Ketika terjadi sesuatu, asuransi bisa nutup ini, bukan kita dibebankan gitu kan. Ini yang saya dengar, mudah-mudahan sih benar ini ya, bahwa itu asuransi gitu. Nah, tapi faktanya kita selalu. Jadi kalau terjadi kecelakaan kemudian marka jalan itu rusak, atau rumput itu, atau ini itu kena. Dan itu kena denda untuk memperbaiki itu berarti Pak ini. Iya, ada berapa per meter ininya gitu kan, ada hitungannya semua. Jadi kita ya tadi benar ya, tadi udah jatuh ketimpa tangga ya kayak gitu. Belum oknum. Ini yang barangkali bagi pemerintah ya, bahwa transparansi itu bukan hanya kita perlukan di pemerintahan, tapi di wilayah-wilayah teknis seperti katakanlah jalan tol dan lain sebagainya, sehingga ada kepastian masyarakat, ya kan. Jadi dulu lucu Mas, ada kejadian ya, kejadian mobil saya laka, ini pengalaman pribadi nih. Nah kemudian ada oknum yang ngebela ini, sehingga mobil saya ditahan sampai sebulan. Ya kan, padahal asuransi semua kita tutup, sudah kita penuhi lah, mobil juga artinya bisa diganti ini. Tapi ditahan, ujungnya adalah minta duit. Nah, itu sekarang mungkin barangkali sudah enggak. Ketika saya waktu itu ngomong, saya ke salah satu manajer keselamatan, ya udah saya publish deh kalau kayak gini, saya bilang. Iya kan, tapi nggak semua orang punya power seperti itu, bisa tembus langsung accessibility-nya sampai di root sampai ini gitu kan, hanya tertentu. Tapi kalau yang orang awam terima, iya kan, kasihan gitu kan. Makanya kejelasan, ya kan, untuk menentukan tarif semua, bukan hanya tarif tolnya, ya kan, tarif ketika terjadi laka, rusak, marka jalan dan sebagainya itu perlu dipublish. Tidak ujuk-ujuk ketika sepihak datang ininya dapat tagihan gitu kan. Itu tuh yang barangkali yang supaya nanti terjadilah masyarakat itu tidak dibuat abu-abu. Gitu aja. Nah itu juga kayaknya sangat penting juga Pak, sehingga pengguna jalan memang mendapatkan haknya juga, dan mendapatkan informasi bahwa oh kalau saya melanggar ataupun nabrak tanaman atau apa, oh kena denda ternyata ini. Nah itu orang nggak tahu tuh ini, bahkan ada tarifnya tersendiri gitu. Dan yang paling sering kan, yang sering terjadi kan laka truk ya kan. Iya. Ya udah tarif truknya murah, dibebani biaya kayak gitu, ujungnya adalah penghasilan dia beberapa bulan atau 2 bulan, imbas hanya untuk nutup itu, belum kalau dia harus nyewa kren dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya seperti itulah yang ini gitu kan. Pak. Nah terus bagaimana Pak strategi teman-teman Aptrindo sendiri terkait kenaikan tarif tol, kemudian di sisi lain juga pelayanannya belum sesuai ekspektasi yang diharapkan gitu, agar bisnis tetap berjalan sendiri ini Pak. Jadi yang jelas strategi kita teman-teman Aptrindo itu yang pertama tentu kita akan membuat penyesuaian tarif ya, supaya tetap memasukkan, masalah diterima atau enggak, yang penting kita sudah mengajukan atas nama Aptrindo, supaya anggota-anggota ini juga gitu. Karena kan akumulasinya kalau kita berkali-kali kan lumayan besar juga. Yang kedua ya kita akan mengajukan surat ke
pemerintah, kemudian ke lembaga bantuan hukum YLKI ya kan, tentang masalah tarif itu gitu kan, sehingga akhirnya ada keadilan lah buat kita gitu kan. Karena dikutak-katik sebenarnya agak susah, karena faktanya memang kita butuh jalan tol itu. Tapi jangan ketika kita butuh kemudian betul-betul dimanfaatkan sekali gitu kan. Sementara haknya sudah didapatkan, kewajibannya tidak dipenuhi. Ya, itu aja sih yang paling. Terakhir, harapan ke khusus atau ada permintaan khusus ke Astra Infratelu atau MMS Pak nih Pak, supaya bukan hanya soal keluhan-keluhan yang tadi itu bisa segera direalisasikan itu, karena ini kan menyangkut masyarakat banyak. Betul ya. Bukan hanya sekedar di MMS ya, kan ada terusan yang setelah dari Cikupa kan ada tuh Jasa Marga kalau nggak salah ya. Harapannya pertama ke pemerintah dulu, jangan 2 tahun lah naiknya lah, per 3 tahun rasional, karena kami naiknya nggak tentu gitu aja, tergantung kenaikan BBM. Itu tuh yang pertama. Yang kedua, selesaikan dulu lah SPM-nya, ya kan, sehingga akhirnya kami puas gitu kan, bahwa jalan tol, jalan berbayar didesain, disetting ya kan, dibuat adalah untuk memperlancar sehingga akhirnya mobilitas, kecepatan rata-rata, keamanan, keselamatan betul-betul terjamin. Kalau itu tidak ada, ya mengulang lagu lama kembali. Harapannya itu sih kepada pemerintah, jangan selalu mintalah 3 tahun sekali lah, jangan 2 tahun sekali kenaikannya, dan tetap kenaikan di bawah 10% lah. Kalau umpama ini kan 2 kali dari berapa kali bunga bank gitu, udah tinggi banget. Sementara kan dia tiap hari itu. Iya, itu aja sih. Siap, terima kasih banyak nih Pak Sabah nih. Sama-sama Mas. Jadi ini bukan hanya dikeluhkan oleh Aptrindo Banten nih, tapi semua pengguna jalan tol, masyarakat juga banyak yang tidak terima sebenarnya. Cuma apa sarananya untuk menyampaikannya? Mereka bingung sebenarnya. Iya kan, minimal masyarakat jadi tahu kan hak dan kewajibannya gitu kan, bahwa tol punya kewajiban memenuhi SPM-nya. Ya kan, yang ada 8 item di dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16 tahun 2014 itu. Ada mobilitas, ada sarana prasarana, ada keselamatan, ada accessibility dan lain sebagainya. Itu yang ini gitu. Bahkan kita juga bisa melakukan katakanlah kontra juga ke mereka gitu kan. Kalau memang ya sekarang selama ini memang masih belum terpenuhi itu. Jadi supaya masyarakat paham kita ada hak di situ. Ketika terjadi laka, kita dilindungi asuransi atau enggak? Itu juga harus kita pertanyakan juga. Dan Astra Tol atau Jasa Marga harus ngasih penjelasan. Iya kan? Sehingga masyarakat juga tahu betul. Iya, paham akan hak dan kewajibannya. Kita jangan sampai selalu jadi objek gitu kan. Jadi dari harga tarif itu tuh belum termasuk asuransi tuh Pak ya. Kirain saya kan kalau naik kapal feri kan anggap terjadi kecelakaan, maka dia mendapat asuransi itu jiwa kemudian. Jadi kalau kita itu asuransinya kan sebetulnya jasa raharja. Iya kan? Kalau jasa harja iya kan, itu kan ininya. Padahal nggak tahu apakah benar atau enggak, di dalam tol itu ada asuransi sendiri gitu kan. Harusnya ketika terjadi kerusakan itu adalah asuransi yang nanggung. Maksudnya apakah pembatas jalan, marka, dan sebagainya gitu kan, bukan dibebankan ke masyarakat. Ini gitu kan. Iya, kalau yang dia punya mobil sendiri, kalau mobilnya pinjaman atau mobil bos ini potong gaji nih Pak, nggak beres-beres potong. Iya. Aduh. Mudah-mudahan melalui podcast ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi supaya bisa didengar gitu tuh. Jadi menjadi sebuah wawasan juga ke masyarakat itu, bahwa ya ini bagian hak kita juga ketika kita bayar sesuatu, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Betul, gitu.
Mungkin untuk menutup closing statement dari podcast pagi hari ini Pak Ketua, apa terkait kenaikan tarif jalan tol Tangerang Merak ini Pak Ketua? Saya minta kepada operator jalan tol ya, bukan hanya Astra Tol, Jasa Marga juga, itu permintaan satu, tolong dinaikkan standar pelayanannya. Jadi atas itulah minimum, itu kan minimum ya. Jadi kalau minimum mengatakan kewajiban, katanya kan kalau kita bicara tentang memuaskan di atas ekspektasi kita gitu kan. Jadi supaya masyarakat tidak punya persepsi yang berbeda, artinya jelek lah terhadap itu kan. Itu aja sih yang paling ininya. Siap. Terima kasih banyak Pak Sabah atas waktunya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita juga akan ngobrol kembali dalam topik-topik yang lain. Siap, insya Allah. Sama-sama Mas. Jadi podcast kali ini bukan podcast yang terakhir, tapi ini podcast pertama untuk melakukan kegiatan podcast selanjutnya. Saya Ismet, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.